Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Junita, NIM 2110276, kelas 21C keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lifestyle ODH dan pasangannya. Dan apa sih yang dimaksud dengan ODH itu? Di sini ODH adalah orang dengan virus yang menyerang sistem imunitas tubuh sehingga menyebabkan kondisi yang disebut dengan AIDS, yaitu sindrom gejala penyakit akibat menurunnya sistem imunitas tubuh. ODH adalah singkatan dari orang dengan HIV/AIDS sebagai pengganti istilah penderita yang mengarah pada pengertian bahwa orang tersebut sudah secara positif didiagnosa terinfeksi HIV/AIDS. Bagaimana sih penularan HIV/AIDS? Di sini penularan HIV/AIDS yang pertama, hubungan seksual tanpa alat pengaman atau kondom, penggunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, darah dan produk darah yang tercemar HIV/AIDS. Penularan HIV dari ibu pada saat kehamilan ke janin, pemakaian alat kesehatan yang tidak steril. Resiko penularan HIV/AIDS itu melalui hubungan seksual secara vagina, anal, dan oral dengan penderita HIV tanpa perlindungan bisa menularkan HIV. Selama hubungan seksual berlangsung, air mani, cairan vagina, dan darah dapat mengenai selaput lendir vagina, penis, dubur, atau mulut sehingga HIV yang terdapat dalam cairan tersebut masuk ke aliran darah. Selama berhubungan juga bisa terjadi lesi mikro pada dinding vagina, dubur, dan mulut yang bisa menjadi jalan HIV untuk masuk ke aliran darah pasangan seksual. Bagaimana sih seks yang aman bagi ODH dan pasangan? Yang pertama, jujur dengan pasangan. Cara terbaik memastikan keamanan dan kelancaran kehidupan seksualmu bersama pasangan adalah dengan bersikap selalu jujur. Beritahukan pasangan dengan mengenai resiko apa saja yang bisa terjadi dari aktivitas seksual yang dilakukan dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Bicarakan pula kepada pasangan mengenai rencana lain yang mungkin saja bisa terjadi tanpa kamu pikirkan sebelumnya, seperti melakukan perawatan post-exposure. Pula kepada pasangan mengenai rencana lain yang mungkin saja bisa terjadi tanpa kamu pikirkan sebelumnya. Yang kedua, gunakan alat kontrasepsi. Virus HIV dapat menular melalui cairan tubuh. Dalam hal ini adalah cairan kelamin, sperma, vagina. Maka dari itu, jika salah satu dari pasangan mengidap HIV, maka pastikan untuk selalu menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Seks menggunakan perlindungan merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi risiko penularan HIV. Yang ketiga, hindari melakukan oral seks. Risiko tertular HIV melalui oral seks sebenarnya memang kecil, namun bukan berarti ini tidak perlu diperhatikan. Risiko penularan bisa saja terjadi jika pasangan yang melakukan oral seks mengalami luka pada bagian mulutnya, seperti sariawan, gusi berdarah, atau bersentuhan langsung dengan darah menstruasi. Apabila pengidap HIV mengalami ejakulasi pada mulut pasangan yang memiliki luka pada mulutnya, maka ini bisa berpotensi menyebabkan penularan HIV/AIDS. Maka dari itu, pengidap HIV sebaiknya lebih mempertimbangkan aktivitas itu. Apabila pengidap HIV mengalami ejakulasi pada mulut pasangan yang memiliki luka pada mulutnya, maka ini bisa berpotensi menyebabkan penularan virus HIV. Maka dari itu, pengidap HIV sebaiknya lebih mempertimbangkan aktivitas seksual dengan cara yang satu ini. Jika memang ini melakukannya, sebaiknya gunakan kondom atau dentalida. Yang keempat, konsumsi obat antiretroviral atau ARV. Melakukan terapi obat dengan mengonsumsi ARV bisa menekan perkembangan virus HIV dalam tubuh dan membuatnya tidak terdeteksi. Penelitian mengungkapkan bahwa jika jumlah virus yang ada tidak terdeteksi, risiko penularan pun akan menurun. Untuk menggunakan jenis obat ARV, pastikan kamu sudah mengonsultasikannya dengan dokter. Ini merupakan bagian dari pengobatan HIV dan AIDS. Untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus atau viral load dalam darah sampai tidak terdeteksi. Yang negatif HIV jika memiliki hubungan dengan seorang ODH. Obat ini bisa digunakan baik setelah atau sebelum melakukan hubungan seksual. Efek ARV pada penurunan libido. Penelitian Preston dan Doherty 2006 menyebutkan bahwa penggunaan ARV umumnya mengalami penurunan libido serta perasaan lemah. Dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.